Allah menguatkan kita, jangan lemah. Iya kamu eng panjenengan nak budu nyembah sopo kita, wa iya kalian eng panjenengan nastainu nyuwun tulung sopo kita. Diajarkan kepada Allah, katakan hanya kepada engkau ya Allah saya beribadah, saya menyembah. Wa iya karena nasta'inu, hanya kepada engkau ya Allah saya meminta pertolongan. Ini Allah langsung yang ngajarin kepada kita dalam surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita punya banyak masalah, gak usah putus asa, gak usah sedih, kembalikan kepada Allah. Karena hanya kepada engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Iki loh Allah yang berkata, Allah yang berfirman. Jadi ngajarin kita supaya jadi manusia yang kuat. Ketika kamu punya problem yang sangat besar, punya cita-cita yang sangat besar, punya keinginan yang sangat besar, dak ono sing iso nulungi kecuali hanya engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina khusukan tertentuake ingsun ing tuan bil ibadati kelawan ibadah min tauhidin saking nyuwiciake wa ghairihi lan liyane tauhid wa natlubu lan ngarep sapa ingsun al maunata ing pitulung alal ibadi ing atase alal ibadati ing atase ibadah wa ghairi halan liyane ibadah. Jadi dan dengan tertentunya ayat ini maka kita harus menertentukan ibadah kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lain hanya karena berharap maunah pertolongan agar kita bisa kuat untuk melakukan ibadah. Makanya ada zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Tidak ada kekuatan untuk supaya kita bisa melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu minta tolong sama Allah supaya Allah memberikan kekuatan pertolongannya agar kita termasuk golongan ahli ibadah. Diperbaiki ibadah kita, selalu memperbaiki diri kita. Tidak usah sibuk kita mikirkan bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana istri saya. Gak usah disibukkan dengan memikirkan keluarga yang ruwet ya. Pasrahkan semua kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah semua akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, yakin ya. Karena yang memberikan pertolongan atas ibadah kita ya Allah Subhanahu wa taala. Ihdina muga paring hidayah tuan ing ingsun. Siratal mustaqim ing dalane pira-pira wong kang jejeg. Ai arsyadana tegese muga nuduhake tuan ing ingsun ilahi maring siratal mustaqim. Wa yubdalu landan gawe badal minhu saking siratal mustaqim apa siratal ladzina rupane dalane wong akeh an'amta kang paring sapa tuan alaihim ing atase alladzin paring nikmat sapa tuan alaihim ing atase alladzin bil hidayati kelan pituduh ya. Ayub dalulan dan gawe badal minal ladzina saking ladzin bisilatihi kelan silahi alladzin apa ghairul maghdubi saliyane kaum kang den bendoni sapa alaihim kaum wahum utawi al maghdub sing den bendoni iku al yahudi wong yahudi al yahudu wong yahudu kaum yahudi wala dolin lan ora kaum kang kesasar ai ghaira tegese liyane kaum kang kesasar wahum utawi adolin sapa sing kaum kesasar iku an-nasara wong nasrani. Wong sing kesasar iku wong Nasrani. Nah, ditutup ayat surah Al-Fatihah dengan ayat muga-muga Gusti Allah memberikan petunjuk kenikmatan kepada kita agar kita selalu berada di jalannya orang-orang yang lurus. Siapa siratal mustaqim? Mereka yang mendapat siratal mustaqim itu siapa? Yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah. Nah, ini penting. Jadi nikmat terbesar manusia itu bukan dikasih harta yang banyak, bukan diberikan fasilitas dunia yang cukup, tidak. Tapi nikmat manusia terbesar adalah ketika mendapatkan hidayah. Nah itu
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang tidak dibenci Allah dan tidak tersasar. Berarti tidak termasuk golongan Yahudi Nasrani. Artinya ketika kita ditakdir Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, khususnya beragama Islam, ya, muga-muga sampai menjaga keislaman kita sampai husnul khotimah, ya, ini termasuk hidayah yang luar biasa, nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang Nabi Isa yang iri kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Isa berkata, ya, aku kalau Muhammad masuk surga saya tidak marah. Tapi ini masalahnya itu umatnya pun masuk surga lebih dahulu dibanding umat-umat Nabi yang lain. Nah itu yang membuat Nabi Isa iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi maka kita harus bersyukur sekali mendapat hidayah, ditakdir Allah memeluk agama Islam. Sedosa-dosanya kita, sebejat-bejatnya kita, insya Allah awak dewe masuk surganya lebih dahulu dibanding umat-umatnya nabi-nabi yang lain. Meskipun misalnya banyak dosa, berarti yus mampir neraka berpuluh-puluh ribuan tahun. Tapi insya Allah nek umat nek Kanjeng Nabi Muhammad mati kelawan gawa iman lan Islam, mati kelawan nyuwiji ke Allah Subhanahu wa taala, fa insya Allah kita termasuk golongan yang mendapatkan ampunane Gusti Allah. Karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayangnya Allah apalagi? Dalam hadis diceritakan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu ketika melakukan, ya, dia punya niat ingin melakukan keburukan, maksiat, dosa, kok dia tidak jadi melakukan, nggak jadi, maka dia mendapat pahala. Nggak jadi melakukan dapat pahala. Kok umpama dadi niat ngelakukan dosa, maksiat terus dilakukan, maka dosanya dicatat hanya 1. Nah, itu luar biasa. Sedangkan apabila umat Nabi Muhammad ini melakukan amal baik, baru niat belum terlaksana, itu dicatat pahala. Kok dilaksanakan? Berarti dia niat melakukan kebaikan, dilakoni. Iku pahalane dihitung 10 kali lipat. Makanya kalau kita membaca kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, sholatnya umatnya Nabi Muhammad itu memang 1 hari 1 malam 5 waktu. Tapi kata Allah pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi pahalanya sama dengan umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun 5 waktu tapi pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Itu keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muka-muka dengan pengajian kitab surah Al-Fatihah, kitab tafsir Jalalain, khususnya pada surah Al-Fatihah ini menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga awak dewe termasuk golongan orang-orang yang tidak tersesat dan tidak dibendoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqtatun utai faidae wa naqtatul badal utai faidae badal iku ifadatun aweh faidah anal muhtadina temen satune wong kang oleh pituduh iku laisu ora ana sapa muhtadin iku Yahuda wong Yahudi, bukan orang Yahudi, bukan, wala nasara lan ora wong Nasrani, wallahu ta'ala iku alamu luwih ngerti biswabi kelawan kang bener wa ilahi lan iku maring Allah al marji tainggun bali. Hanya kepada Allah kita kembali, mengembalikan segala urusan kita, pasrahkan kepada Allah. Wal ma'abilan gon bali wa sholalan muka paring rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti ingsun Muhammadin rupane Muhammad wala alilan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabilan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wa salaman muka paring rahmat sapa Allah tasliman kelawan rahmat kasiron kang akeh daiman kang langgeng abadan ing dalam salawase.
wa hasbuna utai kang nyukupi ingsun ika Allah wa nikmal wakilan sak bagus-bagus zat kang den pasrai ika Allah wala haula lan ora ana kedaya sumingkir ngedohi maksiat iku maujud wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi yang kelawan Allah al ali kang luhur al azimi kang agung. Ditutup Allahu alam biswab. Perhatikan ya, di sini disebutkan oleh Kiai Musonef, kita harus mengembalikan segala sesuatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hasbunallah wa ni'mal wakil, yang mencukupi kita, yang menolong kita iku mau Gusti Allah. Sebaik-baiknya zat yang kita pasrahi, kita berpasrah kepada manusia, manusia masih ada kekurangannya. Kita minta tolong sama manusia, manusia ada batasnya. Tapi kalau kita pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan dan membuat kecewa hambanya. Pasrahkan, yang mencukupi kita iku Gusti Allah, sing paringi nikmat kepada kita Gusti Allah. Tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa muga manfaat, wallahu alam bisawab.